Oke, teman-teman, jadi punya sertifikat JFT A Basic 2 sama Specific Skill Worker dari web ini, teman-teman udah bisa untuk kerja di Jepang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channel saya Maulana Abdul di sini, dan sekarang ini lagi udah masuk musim dingin, lumayan dingin, dan teman-teman yang masih pingin kerja untuk nyari pengalaman ke Jepang, kataku ini adalah salah satu negara yang aku rekomendasiin, karena dengan menggunakan ya mungkin ijazah SMA aja kita bisa datang ke negara ini. Beda sama negara-negara mungkin maju lainnya yang harus minimal yang D3 atau S1 gitu. Ini adalah negara yang terbuka buat para pendatang. Di Jepang juga banyak pendatang dari negara manapun yang datang ke sini buat kerja atau cari pengalaman. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman cara singkatnya atau cara buat berangkat ke Jepang. Dan teman-teman kalau misalnya nonton video ini langsung kepikiran mau ke Jepang, teman-teman lagi kerja, teman-teman jangan pernah berpikiran untuk cepet log out atau resign, karena ke Jepang itu butuh waktu, butuh biaya yang nggak sedikit. Kalau teman-teman habis nonton ini pengen berangkat ke Jepang, teman-teman harus bisa bahasanya. Aku kasih tahu teman-teman, belajar bahasa nggak harus ke sekolah dan lain-lain. Sekarang tuh platform banyak yang gratis, YouTube, para YouTuber banyak yang ngasih tahu caranya belajar bahasa Jepang. Ya teman-teman kalau misalnya udah bisa menguasai belajar bahasa Jepang, bisa bahasa dasarnya, teman-teman bakal lebih gampang maju ke tahap selanjutnya. Dan ketika teman-teman udah bisa baca, bisa nulis lah ya, bisa baca, udah ngerti, bisa percakapan sederhana, teman-teman aku saranin buat ngambil sertifikat. Sertifikatnya apa? Sertifikatnya itu untuk syarat kerja di sini cuma butuh 3 sertifikat. Butuh 3 sertifikat ini, kalau teman-teman ada, teman-teman udah bisa kerja ke Jepang. 3 sertifikatnya disclaimer dulu, 3 sertifikat ini untuk perawat. Kalau yang lainnya 2 sertifikat. Aku di sini punya sertifikat namanya itu SSW, dimana itu Specific Skill Worker. Aku punya SSC untuk pertanian, jadi aku bisa kerja di pertanian, aku bisa. Dan aku bisa juga dikerja, aku di bidang kesehatan juga aku ada sertifikat di perawat. Ya, balik lagi, ketika mau ngambil sertifikat itu teman-teman harus udah bisa bahasa Jepang, minimal baca. Karena di ujiannya ada listening, chokai atau pendengaran, sama pemilih gitu ya, pilihan ganda gitulah. Pokoknya kalau untuk ujian JFT ini komputerisasi lah, udah komputer, nggak ada yang tulis tangan sama sekali. Jadi hasil ujiannya pun langsung keluar di hari itu. Untuk mendapatkan sertifikat itu biayanya juga lumayan murah. Yang mahal tuh pertanian. Aku waktu ujian pertanian itu sekitar 500.000 untuk ujian sertifikat itu. Dan pertanian itu gampang banget ujiannya. Aku gampang gini karena aku belajar, maksudnya aku udah pernah ngerasain, udah pernah ngalamin itu untuk ujiannya, dan menurutku kalau yang belajar pasti bisa, itu sih gampang. Terus biaya untuk yang aku sertifikat perawat ini sekitar 300 ribuan, dan murah. Cuman setelah dapat itu nggak selesai di situ. Setelah teman-teman punya sertifikat itu, yang pertama sertifikat bahasa, yang kedua sertifikat skill worker, teman-teman harus cari job. Nah, di cari job ini teman-teman interviewnya pakai bahasa Jepang. Dan kalau nggak belajar, kalau nggak latihan, ya mungkin agak susah, karena susah kalau bahasa Jepang. Jangan lupa teman-teman untuk ikutin Instagramnya JFT Basic yang ini. Di sini udah tertera lengkap pengumuman, ada pendaftaran, jadwal, dan ujian-ujiannya. Terus untuk tes latihannya, teman-teman bisa lihat di YouTube, banyak banget yang ngebahas. Banyak pokoknya di platform yang kayak TikTok gitu, yang ngasih tahu job pertanian, peternakan, kayak perawat dan lain-lain, itu banyak banget. Jadi teman-teman udah punya modal sertifikat yang 2 atau yang 3 tadi, teman-teman tinggal apply, tinggal siap-siap untuk interview. Kalau teman-teman kayak kesulitan dapat job, kemarin aku kayak kesulitan dapat job, jadi aku masuk ke LPK,
yang bisa ngasih aku jalur untuk ke TSK-nya. Terus aku interview dan alhamdulillah berangkat ke sini dan sekarang udah jadi perawat di salah satu rumah sakit yang deket sini, Panti Jompo lah istilahnya. Nah, kalau lancar mungkin untuk waktunya ya mungkin kira-kira teman-teman harus siapin sekitar 1 tahun lah dari nol untuk persiapan berangkat ke Jepang, dan konsisten berdoa, berusaha, dan jangan nyerah. Pasti insya Allah bisa berangkat ke sini. Karena kayak tempatku aja ini masih banyak kekurangan orang, tempatku, perusahaanku. Semangat teman-teman yang mau ngerantau ke sini, mudah-mudahan dilancarin. Enak ya, enak nggak enaknya di perantauan. Pokoknya punya pengalaman lah, bisa diceritain nanti ke anak cucu. Oke, thanks sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat, dan aku bakal share lagi video-video tentang di Jepang. Thanks for watching.